Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 dalam seri kimia penurunan titik beku larutan, sifat koligatif larutan yang ketiga. Jadi sifat koligatif larutan yang pertama penurunan tekanan uap larutan, terus kenaikan titik didih larutan sudah kita muat di channel ini. Kita lanjutkan sekarang ke penurunan titik beku larutan, sifat koligatif yang ketiga. Seperti biasa, buku yang kita pakai untuk acuan adalah Maestro Kimia Martin Kanginan. Ya, jilid 3 belum terbit, tapi apa yang saya jelaskan ini diambil dari acuan naskah saya yang asli untuk kelas 3. Oke, penurunan titik beku larutan. Ya, beku itu artinya freezing. Ya, dari kata bahasa Inggris. Karena itu yang kita pakai nanti adalah TF0, ya, itu adalah titik beku pelarut murni. Ya, pokoknya kalau pakai 0 itu murni, pelarut murni. Kalau tidak ada penjelasan tentang pelarutnya itu dianggap air, ya. Dan air itu dianggap tekanan 1 atmosfer, TF0-nya itu adalah 0 derajat Celcius. Ya, itu dianggap. Kemudian tentu nanti di sini ada istilah TF. Nah, TF inilah titik beku. Jadi tanpa 0 ya. Kalau tanpa 0 itu adalah titik beku larutan. Anda ingat larutan itu artinya pelarut tambah terlarut ya. Tambah terlarut. Gitu. Nah, tentu TF ini ternyata dari eksperimen itu lebih kecil dari TF0. Ya, sama dengan penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap kan P lebih kecil dari P0. Sehingga nanti delta TF itu adalah TF0 yang lebih besar dikurangi TF. Persis sama dengan ini tadi ya. Delta P-nya adalah P0 dikurang P. Beda dengan titik didih kan. Kalau titik didih naik. Titik didih naik ya. TB lebih besar dari TB0. Boil. Jadi delta TB-nya bukan TB0 kurang TB, tapi TB dikurangi TB0. Ya, jadi hati-hati. Ini kenaikan titik didih larutan, ini penurunan titik beku larutan. Ini penurunan tekanan uap larutan. Yang ada 0-0-nya ini murni. Biasanya datanya diketahui dalam bentuk tabel. Ya. Kalau untuk titik beku pelarut murni air, TF-nya 0 derajat Celcius. Kalau tidak diberitahukan dianggap 0 derajat Celcius. Oke. Kemudian kalau delta P itu rumusnya adalah X terlarut kali P0, selalu berhubungan dengan P0 ya. Delta TB yang sebelumnya ini adalah M, molalitas, kali KB. Ya, nah kalau delta TF hampir sama dengan delta TB, M kali KF. Ya, kalau ini fraksi mol terlarut, ini molalitas. Ya, molalitas. KB adalah tetapan penurunan titik beku molal, ini KF kenaikan titik didih molal. Ya, jadi ada kata molal. Satuannya derajat Celcius biasanya per molal. Gitu ya. Misalnya ini ya. 2 derajat Celcius per molal. Artinya 1 molal itu faktor konversi. Ini faktor konversi. Sama dengan 2 derajat Celcius. Karena itulah dikalikan M. Supaya kalau dikalikan M nanti kan ini molal. Molalnya bisa dicoret kan. Ya, M molal. Molalnya bisa dicoret. Nah, jadi derajat Celcius. Seperti itu. Ya. Nah, kenapa kok titik didih ini titik beku ini turun? Itu mudah. Anda ambil air aja. Kalau bisa air yang rada murni ya. Mungkin di kita hanya air mineral. Masukkan ke kulkas. Begitu dia membeku jadi Anda cek suhunya sekitar 0 derajat. Sekarang ambil garam, larutkan ke air mineral tadi. Kemudian masukkan ke kulkas. Anda ukur suhunya di bawah 0. Di bawah 0 artinya turun.
Itu eksperimen sederhana. Nah, kemudian seperti tadi, M itu apa? Nah, M-nya apa? 1000 per P. Nah, P ini adalah massa pelarut. Ya, kalau nggak diketahui air dalam gram kali mol terlarut. Jadi Anda selalu akan disajikan mulai dari terlarut. Ini terlarut kan, mol terlarut. Ya, kalau disajikannya gram terlarut berarti Anda perlu massa molar yang bergantung pada rumus daripada terlarut. Kalau Anda dikasih volume pelarut, maka Anda perlu massa jenis. Tapi kalau sudah dikasih gram pelarut, ya sudah selesai. Itu ya. Jadi itu faktor konversi yang perlu Anda ingat. Kalau mililiter Anda ingin berubah ke gram, entah mililiter, entah liter ya, pokoknya volume ke massa. Maka faktor konversinya adalah massa jenis. Kalau Anda ada gram, mau ke mol, maka faktor konversinya adalah molar ya, massa molar, MR. Nah ini, dua ini penting. Karena Anda akan berhubungan dengan dua itu. Oke, kita langsung aja ke soal. Ya, kita langsung aja ke soal. Oke, soalnya seperti ini. Ya, seperti biasa, Anda harus bedakan dulu mana yang terlarut. Ya, jadi konsentrasi Anda. Mana yang terlarut, mana yang pelarut. Supaya Anda tidak tertukar nanti waktu ngitung M. Ya, perhatikan. Ini mol terlarut, bukan mol pelarut. Ini mol terlarut, ini massa pelarut. Konsentrasi ini kan di sini. Terlarut, baca soalnya ya. Tentukan titik beku suatu larutan. Jadi Anda akan ditanya titik beku. Beku itu freezing ya. Jadi jangan Anda TB, bukan TB, freezing. Ini bahasa Inggris. Ya, TF. Yang disiapkan dengan melarutkan. Melarutkan berarti ini pasti terlarut kan? 756 gram glukosa. Nah, glukosa itu C6H12A6. Ini terlarut nih. Ya. Nanti kita perlu apa di terlarut itu? Mol terlarut. Berarti kita perlu ngitung MR. Ya, silakan Anda hitunglah di sini MR-nya. Hitung ya. MR dari C6H12O6. C-nya 6, berarti 6 kali 12, 72. 12 hidrogen. Hidrogen 1, jadi 12. Oksigennya 6. 1 oksigen 16. 16 kali 6, 96. Begini ya. Sehingga kalau Anda hitung ini hasilnya adalah, ya di sini sudah ada, 180. Nah, hasilnya ini 180. Apa artinya 180? 180 gram per mol. Nah, itu. Jadi sekarang Anda sudah pintar, langsung aja ya. Dari sini kita bisa dapat N terlarut. Langsung aja. Ini 756 gram. Kan gitu, terlarut. Kali faktor konversi, ini massa molarnya. Perhatikan, gram di bawah. Nah ini kan 180 gram. Berarti ini 180 gram. Di atasnya 1 mol. Nah, Anda sudah mahir kan begini. Gramnya bisa dicoret. Nah, ya. Kalau nanti Anda hitung, ini di sini sudah dihitung, saya nggak akan hitung. Nih. 756 mol terlarut kan, NT 756 gram kali 1 mol per 180 gram, 756 per 180. Langsung aja ya. Jadi nggak dihitung rupanya. 756 per 180. Nah ini sudah jadi mol. Nah, sekarang kita ke pelarut. Baca. Ke dalam 1,50 kg air. Nah, langsung ini. Ya, langsung massa pelarut. Cuman kilogram. Maka P-nya harus gram kan? Jadi gampang kali 1000 aja. Anda sudah tahu kalau ini mah. Ya, nggak usah pakai faktor konversi lagi. Udah biasa ini. 1000 gram. Ya, perhatikan harus gram. 1500 gram. Oke. Sudah dapat. Ya, kalau sudah dapat berarti Anda tinggal ngitung M udah bisa kan? Anda bisa ngitung M di sini. Ya, kalau Anda sudah bisa hitung M ya selesai sudah. Ya, masalah sudah selesai kalau bisa ngitung M. Ya, sekarang saya kembali di soal saya. Langkah-langkah menentukan titik didih larutan. Ini yang terakhir.
hitung titik di larutan, maka Anda perlu hitung delta TF. Ya, kenapa? Karena kalau TF itu kan, ya, kalau TF itu kan, ini kalau Anda lihat TF itu apa? Lebih tinggi ya, berarti TF0 ditambah delta TF. Gitu ya. TF0 nggak ada keterangan, tapi Anda sudah tahu kalau air berapa titik bekunya? 0 derajat. Diketahui ya, 0 derajat. Nah, delta TF. Untuk menghitung delta TF rumusnya apa? M kali KF. Ini tadi ya. M kali KF. Berarti Anda harus hitung molal. Kan gitu. Nah, untuk menghitung molal Anda perlu apa? Massa pelarut dan mol terlarut. Ya. Di sini diketahui gram terlarut dan gram pelarut. Pelarut nggak ada masalah, langsung. Gram terlarut harus dijadikan dengan mol terlarut dulu. Dan Anda sudah tahu, untuk itu harus melalui faktor konvensi RMR. Selesai kan? Jadi selesai. Sudah saya hitung barusan ini. Ya. Barusan ini sudah saya hitung. Nah ini. Mol terlarut. Ini. Mol terlarut ini. Sudah saya hitung tuh. Sudah dalam mol. Sudah ini. Ini sudah. Sudah sampai sini. Gram pelarut. Nah ini kita. Sudah. Ini. Ya. Diketahuinya 1,50 jadikan gram. Udah sampai sini hitung M sekarang. Udah tinggal masukin rumus. M rumusnya apa? 1000 per P kali NT. Udah masukkan aja. 1000 per P-nya 1500 kali ya NT. NT ini 756 per 180. Nah, sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Jadi kalau Anda lihat, nah, di sini ya, kalau Anda lihat tuh. Kan selalu mol terlarut dihitung dulu. Sudah itu langsung molalitas karena P-nya sudah ketemu. Gitu. P-nya 1,50 kg 1500. Jadi ini 1500, NT-nya sudah ketemu ini. Nah, ini kalau Anda hitung pakai kalkulator, hasilnya 2,8 molal. M itu. Nah, kalau sudah dapat M, tinggal ngitung delta TF. Nah, gitu. Delta TF rumusnya apa? M kali KF. M-nya sudah dihitung 2,8 molal. KF-nya diketahui 1,86 derajat Celcius per molal. Diketahui ya dalam soal ini. Nih. KF untuk air adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Diketahui KF. 1,86 derajat Celcius per molal. Molalnya dicoret. Dapatlah delta TF 5,21. Ya, kalau sudah tinggal ngitung titik beku larutan. Kurang ya, karena penurunan. Kan tadi sudah disebut kalau penurunan pasti kurang. Nah, TF0 diketahui, kalau nggak diketahui untuk air 0 derajat. Dikurang 5,21. Maka dia akan jadi minus 5,21. Ya, selesai. Selesai sudah. Ya itulah titik beku larutan. Ya, jadi ngikutin skema ini. Ya, kalau Anda mau hitung titik beku larutan, Anda hitung penurunan titik beku larutan. Untuk menghitung penurunan titik beku larutan, Anda perlu hitung molal. Untuk hitung molal, Anda perlu mol terlarut dan gram pelarut. Gram pelarut langsung diketahui dalam kilogram langsung. Untuk menghitung mol terlarut, diketahuinya gram terlarut. Anda harus mengikuti jembatan massa molar. Ya, demikian. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Semoga bisa dipahami. Dan jangan lupa jika ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, dan komen supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi kita. Berikutnya, sifat yang keempat, yang terakhir, Anda akan masuk ke tekanan osmotik. Nah, di tekanan osmotik, konsentrasi yang diperlukan adalah molaritas. Karena itu kita selalu mulai dari bagaimana ngitung molaritas, molalitas, fraksi mol. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda. Belajar yang keras saat masih ada kesempatan yang panjang. Maka saya yakin Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kaminan.